dikepoin nih sama orang gitu kan ya, kira-kira apa yang mereka pikirin ya, sembari ngepoin kamu gitu, kamu kayak gimana sih orangnya, seperti apa gitu. Walaupun pasti nanti ada beberapa komen gitu kan di bawah ini yang ya sebodo amat gitu kan, yang mau dikepoin kayak mau diapain kayak bla 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 gitu kan. Kalaupun nggak komen ya ada yang berucap dalam hati juga, but that's okay ya, it's a human, dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali ya. Dan di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai apa sih yang ingin mereka ketahui tentang kamu tuh, apa sih kamu yang seperti apa, kamu ya. Alright, general reading jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerin dengan rendah hati, mau ngedengerinnya dengan senyum-senyum sendiri gitu kan, dan mau ngedengerinnya dengan vibes yang positif. Alright, karena outcomes-nya juga akan jadi positif ya kalau misalkan kita vibe-nya positif teman-teman. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin kapan aja boleh, sama siapa aja boleh, di mana aja boleh ya. Dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. You don't need to pick a card or pick a story, just listen carefully ya teman-teman ya. Ya denger aja, denger baik-baik dari depan sampai belakang ya, jangan di skip ya, apalagi kayak ya di skip gitu, ntar bingung ya sampai mana. Oke, nggak perlu pilih apa-apa, tinggal dengerin aja ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will be a beautiful word for you. Alright ya, kita baca buat kamu teman-teman Aquarius sekarang ini. Pandangan mereka tentang kamu, yang ingin mereka ketahui tentang kamu ya. Di cerita yang pertama buat teman-teman Aquarius ya, saat ini, kali ini. Pandangan mereka tentang kamu di cerita yang pertama. Kamu adalah orang yang misterius banget ya. Jadi orang itu taunya kamu tuh seperti banyak rahasia, banyak yang dipendem, nggak pernah yang namanya, orang nggak pernah bisa yang touch your heart, yang bener-bener ngerti dalemannya kamu tuh kayak gimana gitu ya, nggak. Tapi cuman it's cover gitu kan ya, kelihatannya begini, tapi padahal dalamnya tuh bener-bener nggak ngerti. Kamu tuh banyak sekali menutupi hal-hal ya yang orang mau kenal kamu aja nggak bisa ya. Selubungnya banyak ya, tabirnya banyak, jadi agak susah tahu diri kamu yang sebenarnya tuh ceritanya kayak gimana tuh, agak susah. Nah, lalu menurut mereka kamu tuh orangnya kayak gimana, seperti apa. Kamu tuh sebenarnya kalau it's cover ya, kalau misalkan dari luarannya gitu, kamu tuh orang yang benar-benar membela keadilan banget ya, seimbang. Artinya nggak suka seseorang atau sesuatu hal gitu kan diperlakukan nggak adil, bahkan kamu sendiri ya, mungkin karena kamu pernah mengalami hal tersebut ya. Ada cerita-cerita bahwa kamu pernah yang namanya dikhianati sama orang lain gitu kan, diperlakukan nggak adil sama orang lain ya, sehingga itu kebawa teman-teman. Jadi kalau misalkan ngelihat orang diperlakukan nggak adil, kamu tuh bener-bener yang fight buat mereka, seperti itu. Lalu ada cerita bahwa kamu tuh dilihat emosian banget, emosional banget gitu ya, karena mungkin memang banyak ya traumanya ya teman-teman, banyak yang ditutupin ya di sini. Tapi sebenarnya mereka tuh juga ngelihat kamu tuh sebenarnya punya sisi, di mana sisi ini nih romantis gitu ya, tahu lah ya seperti itu. Cuman memang kamu tuh gengsian banget gitu. Jadi mungkin gengsinya kamu ini kamu tutupi atau kamu covernya adalah dengan emosinya kamu. Nah, padahal apa, trauma kamu tuh cukup banyak banget. Jadi ini sebabnya yang membuat orang itu susah banget untuk kenal sama kamu, karena kamu mengcover itu dengan sangat baik, mengcover perasaan sakitnya kamu, perasaan lukanya kamu, kecewanya kamu dengan sangat luar biasa baik. Jadi benar-benar kelihatan sangat misterius banget sih ya buat orang lain kayak gini teman-teman ya. Lalu secara energi kamu tuh bawa dampak apa sih ke lingkungan ya, menurut mereka kamu itu bawa dampak apa. Ada cerita Uranus di sini teman-teman ya, Uranus which is bawa dampaknya sebenarnya dampak positif, karena kamu tuh harapan bagi beberapa orang dan banyak orang ya. Mungkin orang-orang yang pernah kamu bela, mungkin orang-orang yang pernah kamu bantu ya, cerita-cerita seperti ini. Lalu ya niatnya dia atau mereka atau ke kamu gitu ya, sampai ingin tahu tentang kamu dan apa sih yang kepingin mereka tahu ya.
karena nggak jelas sih ya, nggak jelas gitu kamunya sendiri tuh kayak gimana modelnya gitu ya. Modelnya artinya dalamnya kamu tuh kayak gimana tuh orang tuh nggak ada yang pernah tahu gitu. Jadi mereka tuh sibuk dengan ilusi yang ada di pikirannya mereka sendiri, bahwa kamu tuh orangnya kayak gini, kamu tuh seperti ini, kamu tuh kayak gini gitu ya. Bener-bener menebak-nebak dengan pikirannya mereka sendiri, dan mereka pingin tahu kamu tuh yang sebenarnya kayak gimana gitu, dan apa sih yang pernah ibaratnya orang tuh lakukan sama kamu sehingga kamu tuh pernah mengalami satu masa trauma yang benar-benar besar banget gitu. Itu yang kepingin mereka tahu, seperti ini. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Belajar untuk lebih terbuka yang pertama gitu kan, dan berubah teman-teman ya. Ada hal-hal dimana kadang-kadang kita perlu yang namanya membuka diri kita, perlu melihat banget gitu kan ya, dengan lensa yang luar biasa luas gitu, supaya kita nggak di situ-situ aja gitu loh ya. Bener-bener terbuka ya, kontrol diri juga ya, dan mood kita juga teman-teman ya, seperti itu. Jadi lebih ke belajar lebih terbuka sih ya, nggak yang namanya rahasia-rahasiaan gitu deh ya. Belajar lebih terbuka, artinya terbuka bukan berarti lalu kamu langsung wow semuanya diceritain gitu sampai nggak punya privacy sendiri gitu juga enggak teman-teman ya. Jadi ya ada kalanya kita belajar untuk lebih terbuka, apalagi terbuka untuk melihat hidup ini supaya jauh lebih luas lagi gitu ya. Oke, di cerita yang pertama ya buat teman-teman Aquarius. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua buat kamu. Menurut mereka ya, pandangan mereka terhadap kamu tuh kayak gimana sih ya? Kamu tuh susah banget diatur ya, nggak mau yang namanya dengerin orang, seenaknya sendiri yang kayak gitu loh teman-teman ya. Keren nggak sih ya kamu seenak jidatnya sendiri? Ya, dikasih tahu ngeyel gitu, dan bebas lah ya, bebas kayak nggak punya aturan gitu ya. Tapi padahal kamu sih sebenarnya punya aturannya untuk diri kamu sendiri. Tapi orang yang lihat kamu tuh bener-bener yang orang ini susah banget sih dikasih tahu, ngeyel banget gitu ya, kayak gitu. Lalu gampang gaul ya, tahu cara bergaul yang baik, tapi ya itu dia kayak selengekan gitu ya, kayak seenaknya sendiri gitu loh teman-teman ya, kayak gini. Lalu kita lihat ya lagi ya, tapi menurut mereka ya, dibalik keselengeannya kamu gitu kan ya, keselengannya kamu ini, kamu tuh banyak sekali berintrospeksi diri, kamu banyak sekali berubah ya, banyak sih perubahan-perubahan yang kamu alami dalam hidup gitu ya, pelajaran yang membuat kamu menjadi seperti ini, jauh lebih baik ya. Seperti ini, pernah berada di masa dimana kamu nyalahin hidup, nyalahin orang lain, nyalahin siapa-siapa gitu kan ya, tapi balik lagi kamu banyak belajar dan banyak sekali refleksi dalam diri ya, seperti itu. Tertutup, introvert, orang lihat kamu adalah orang yang introvert, tapi punya intuisi yang cukup bagus ya, punya intuisi yang cukup bagus sih teman-teman ya, kayak gini. Dan punya ketertarikan dengan hal-hal yang berbau-bau spiritualis gitu. Jadi kalau misalkan mau ngobrol tentang hal-hal yang berbau-bau spiritual gitu, sama kamu kayaknya lebih asik gitu ya. Lalu buat lingkungan sekitar ya, kamu tuh bawa damage bawa vibes apa sih teman-teman ya, positif sih ya, tentang ngajarin tentang kebijaksanaan, ngajarin tentang settle down for yourself gitu kan, dan benar-benar yang fight for yourself, yang benar-benar berdiri di kaki kamu sendiri. Kaki siapa dong kalau nggak kaki kita sendiri ya kan. Ya, artinya mandiri gitu loh, yang bertanggung jawab atas diri sendiri, yang hal-hal seperti itulah, ngajarin kebijaksanaan ya tentang hal kayak begitu. Terus niatnya mereka ya ke kamu, sampai pingin tahu tentang kamu, dan apa sih yang pingin mereka tahu ya teman-teman ya, tentang apa yang kamu kerjakan sih, tentang cerita hidupnya kamu, tentang sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan dirinya kamu ya, perubahannya kamu, hal seperti itu. Jadi seperti mereka pingin tahu karena mungkin mereka ingin berubah ya dalam hidupnya mereka. Yang sebaiknya kamu lakukan adalah ya sambil share gitu kan ya ke orang lain, kamu sendiri juga belajar untuk lebih move on gitu. Yang lalu ya sudah berlalu gitu teman-teman, dan belajar untuk mengendalikan emosi, karena masih ada yang namanya tertinggal ya, sesuatu hal yang tertinggal, emosi atau perasaannya kamu, yang membuat kadang-kadang ya moodnya masih naik turun ya, emosinya juga masih naik turun gitu. Jadi ya
belajar karena mereka melihat kamu adalah sosok yang benar-benar perubahannya banyak banget ya, seperti ini. Jadi move on lah gitu kan, belajar untuk melepaskan dan jaga pikiran tetap adem, tetap tenang gitu ya, seperti itu. Jadi ya ibaratnya kamu memberikan inspirasi untuk orang lain, tapi bukan berarti kamu harus nggak bisa jadi diri kamu sendiri ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Menurut mereka, pandangannya mereka terhadap kamu tuh kayak gimana sih? You are a tough, kamu tuh bener-bener tough person ya gitu, bener-bener orang yang kuat ya, orang yang kuat, cuman memang emosinya naik turun ya, dan teman-teman nggak mau kalah gitu, nggak mau kalah, selalu ingin menang terus-terusan. Tapi bagusnya kamu adalah orang yang in action gitu, jadi nggak cuman ngomong doang ya, tapi nyata dalam tindakan kamu, dan nggak suka seseorang yang terlalu banyak bicara atau bertele-tele ya, jadi nggak seneng. Kamu tuh tipikal yang mau turun sendiri, kerjain sendiri, dan beresin sendiri, and then finish ya gitu, karena memang ya seperti itu sih ya. Akalnya juga banyak, nggak mau kalah sih ya, nggak mau kalah. Lalu mereka tuh berpikir juga atau ngelihat bahwa kamu tuh tipikal orang yang kalau udah punya kemauan ya atau keinginan, kamu tuh mampu banget yang namanya mencari segala macam cara gitu kan, supaya menempuh tujuan kamu, walaupun mungkin caranya agak kurang bener ya teman-teman ya, tapi ya yang patut diacungin jempol adalah kamu tuh nggak gampang putus asa. Nah tapi rawan gitu, rawannya apa? Karena sebenarnya potensi-potensi untuk kamu milih jalan yang nggak baik itu besar ya, kesempatannya ada. Nah ini sekarang tergantung sama kamu gitu, kamunya dalam keadaan seperti apapun, ujian, cobaan, dan kayak gimana, kamu tetap masih bisa nggak milih jalan yang baik dalam hidup. Nah ini dia teman-teman ya, seperti ini. Jadi menurut mereka kamu tuh orang yang nekat ya, berani, nekat ya, pinter ngerayu. Jadi kalau misalkan udah ada maunya tuh bener-bener dijabanin banget ya, kayak gitu. Alright, secara energi kamu ya bawa apa sih? Kamu tuh bawa vibes energi yang positif teman-teman ya, dimana mereka semua belajar buat apa sih, komit sama apa yang memang sudah dilakukan dari kamu. Mereka belajar buat apa, buat kalau udah punya kemauan, punya keinginan ya kejarlah gitu, apapun yang terjadi kejarlah gitu. Nah mungkin saja ya ini, tapi ada plusnya ada minusnya. Ini yang dilihat sama mereka adalah plusnya. Dia tuh kalau udah punya mau gitu kan, dia bakalan memperjuangkan itu. Nah itu yang dilihat sama mereka ya, seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya, niatnya mereka gitu kan, apa sih ke kamu sampai pingin tahu gitu, apa yang kepingin mereka tahu tentang pekerjaan kamu sih teman-teman ya, tentang apa yang kamu lakukan dalam hidup gitu kan, kamu ngerjain apa aja sih sehingga kamu tuh bisa struggling kayak gitu, bener-bener yang namanya tough banget jadi orang gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke apa yang kamu kerjakan ya, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan apa yang kamu lakukan sih teman-teman ya, kalau yang seperti ini. Alright, sama rencana-rencana jangka panjang ya, lebih ke seperti itu. Lalu sebaiknya apa yang masih kamu lakukan ya, belajar untuk lebih kreatif lagi gitu. Kalaupun ada orang-orang yang ibaratnya mencuri ide atau kamu anggap gitu kan ya, mereka semua adalah follower kamu yang pada akhirnya menjiplak gitu ya, ya nggak apa-apa, it's fine gitu kan ya. Dijiplak berarti kamu bagus gitu kan, dijiplak berarti kamu bermutu gitu, sampai ada orang yang mau menjiplak kamu tuh berarti kamu tuh berkualitas ya. Itu adalah challenge gitu, challenge buat kamu supaya apa, supaya lebih berkembang lagi, lebih maju ya, lebih maju, mikirin gimana cara yang baik lagi, konsep yang jauh lebih menarik ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi ayo lebih kreatif lagi dalam hidup, lalu juga belajar memprioritaskan hal-hal yang memang perlu diprioritaskan ya, seperti ini. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya buat teman-teman Aquarius ya. Sebenarnya penting gak sih pandangan orang mengenai kita ya, antara penting dan gak penting ya, karena ini bisa jadi ya, kadang-kadang bisa jadi sarana buat kita untuk introspeksi diri, buat refleksi diri gitu ya. Tapi jangan terlalu larut teman-teman ya di dalamnya, karena kadang-kadang ya terlalu terpengaruh juga nggak baik ya. Dan sepenting apapun ya pandangan orang ya terhadap kita yang kayak gini kayak gitu kan, kita yang wow banget atau yang nggak wow banget gitu ya,
ya akan jauh lebih penting dari apa sih cara kita memandang diri kita sendiri. Ya karena secantik-cantiknya atau seganteng-gantengnya orang bilang kita cantik atau ganteng, kalau kita sendiri aja nggak ngelihat kecantikan atau kegantengan kita, itu bakalan jadi percuma banget ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading. General reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.